Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Altof dari kelas Fire and Safety B18 dengan NIM 18020072. Ingin menjawab soal UTS mata kuliah Hazmat dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Salsabila. Langsung saja, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya adalah zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, atau lingkungan hidup pada umumnya, karena sifat-sifatnya itu memerlukan penanganan yang khusus. Soal yang kedua, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United Nations atau PBB. Yang pertama, bahan peledak. Bahan peledak dengan suatu bahaya ledakan besar. Bahan peledak dengan suatu bahaya proyeksi. Bahan peledak terutama dengan bahaya kebakaran. Bahan peledak tanpa bahaya ledakan signifikan. Bahan peledak sangat intensif dengan suatu bahaya ledakan besar. Bahan luar biasa insensitif. Yang kedua, gas. Gas mudah terbakar. Gas tidak mudah terbakar tidak beracun. Gas beracun atau yang disebut toksik atau poisonous. Cairan mudah terbakar atau flammable. Bahan padat mudah terbakar atau flammable. Bahan padat mudah terbakar atau flammable. Bahan yang dapat menyala secara spontan. Bahan yang bereaksi dengan air atau bahan yang berbahaya jika basah. Juga bahan oksidator dan peroksida organik. Bahan oksidator, peroksida organik. Selanjutnya, bahan beracun. Bahan beracun, toksik atau poisonous, mudah menyebarkan infeksi. Selanjutnya, bahan radioaktif, bahan korosif, dan bahan berbahaya lain-lainnya. Lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Prosedurnya yang utama penilaian risiko, kedua mengidentifikasi, ketiga jika tidak mengenali jenis tumpahan, segera kosongkan daerah tumpahan dan hubungi pihak berwajib. Jauhkan dan matikan sumber pengapian atau listrik yang menyala. Selanjutnya, pakaian pelindung, gunakan APD sesuai dengan kondisi tumpahan, wajib digunakan. Perhatikan SDS atau safety data sheet yang berhubungan dengan tumpahan. Pelingkupan, lingkupi atau batasi tumpahan dengan absorben C86 chemical sorbent shock berbentuk SOCS yang memanjang seperti guling. Usahakan menjauhkan tumpahan dari aliran air, listrik, atau celah pada lantai. Hentikan sumber. Tutup dan hentikan sumber tumpahan. Selanjutnya, pembersihan. Siapkan chemical spill kit di laboratorium atau di tempat penyimpanan bahan kimia. Apabila terjadi tumpahan, segera gunakan absorben untuk memulai proses penyerapan. Tapi gunakan APD terlebih dahulu. Misalnya, bersihkan sisa tumpahan yang terserap menggunakan C80 chemical sorbent pad. Terus gunakan metode mengelap melingkar dari luar ke dalam. Setelah selesai melakukan pembersihan, segera buang absorben ke kantong khusus yang tersedia.
Selanjutnya nomor 4, ambillah salah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material bahaya. Saya mengambil contoh yaitu MSDS bromin. Ya, MSDS bromin itu di MSDS-nya terdapat 16 bagian. Yang bagian pertama yaitu identitas bahan dan perusahaan. Kemudian identitas bahannya yaitu bromin dan perusahaannya Milipur. Bagian 2-nya identifikasi bahaya. Toksisitas akut, penghirupan kategori 2, korosi kulit, bahaya akuatik akut atau jangka pendek. Yang bagian ketiganya yaitu komposisi bahan. Bahan bromin ini rumusnya Br2, berat molekulnya 159,82 gram per mol, nomor CAS-nya 7726956, nomor EC-nya 2317781, nomor indeksnya 0350010005. Bagian keempatnya yaitu tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Saran umumnya, pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat. Bagian 5-nya yaitu tindakan penanggulangan kebakaran. Pertama, media pemadaman yang sesuai. Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekelilingnya. Bagian 6 yaitu tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Langkah-langkahnya, nasihat untuk personel non-darurat, jangan menghirup uap, aerosol, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat. Yang terakhir, hubungi ahli. Bagian ketujuh yaitu penyimpanan dan penanganan bahan. Langkah-langkah pencegahannya yaitu kenakan pakaian pelindung, jangan menghirup zat, hindari terbentuknya uap. Bagian ke-8 yaitu kontrol paparan atau perlindungan diri. Perlindungan mata yaitu gunakan peralatan untuk perlindungan mata yang sudah diuji dan disetujui di bawah standar pemerintah yang tepat seperti NIOSH. Ada perlindungan kulit juga, ada perlindungan badan, perlindungan pernapasan, dan kontrol pemaparan lingkungan. Bagian yang ke-9, sifat-sifat fisika dan kimia. Sifat fisik dan kimia itu tampilannya berbentuk cair, warnanya coklat merah, baunya mati lemas, ambang baunya tidak tersedia, pH-nya tidak tersedia, titik leburnya minus 7,2 derajat Celcius, titik didih awalnya itu 58 sampai 59 derajat Celcius, titik nyalanya tidak tersedia, laju penguapannya tidak tersedia, flammabilitasnya tidak tersedia, batas bawah atau atas flammabilitasnya tidak tersedia, tekanan uapnya 233, 895, 301,307 HPA. Definisi uapnya 5,52, kerapatannya tidak tersedia, kelarutan dalam airnya 36,5, koefisien partisinya tidak tersedia, suhu dapat membakar sendirinya itu tidak tersedia, suhu penguraiannya tidak tersedia, kekentalannya viskositas, kinematis 1 mm kubik per second pada 20 derajat Celcius, sifat peledaknya tidak tersedia, dan sifat oksidatornya tidak tersedia. Bagian ke-10, reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitasnya tidak tersedia,
Stabilitasnya, produk ini stabil secara kimiawi di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar. Bagian ke-11-nya yaitu informasi toksikologi. Informasi tentang toksikologisnya itu ya, yang pertama toksisitas akut, LD 50 oral tikus 2600 mg. Korosinya itu mengakibatkan luka bakar yang parah, diklasifikasikan menurut peraturan UE 1272 atau 2008. Kerusakan mata serius atau iritasi mata, sensitisasi saluran pernapasan atau pada kulit, mutagenesis pada sel nuktah, karsinogenesitas, toksisitas terhadap reproduksi, toksisitas pada organ sasaran spesifik, paparan tunggal, terus paparan berulang, sampai bahaya aspirasi. Bagian ke-12-nya yaitu informasi ekologi. Toksisitas, ada toksisitas, persistensi dan penguraian oleh lingkungan, potensi bioakumulasi, mobilitas dalam tanah, hasil dari aseman PBT dan VB, efek merugikan lainnya. Bagian ke-13-nya adalah pembuangan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Bagian 14-nya informasi pengangkutan. Informasi pengangkutannya itu bernomor PBB-nya yaitu ADR atau RID sama dengan 1744, IMDG-nya 1744, IATA-nya 1744. Bagian 15-nya yaitu peraturan perundang-undangan. Regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut. Lembar data keselamatan ini taat pada persyaratan peraturan UE nomor 1907 sampai atau 2006. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian informasi lain. Di informasi lain ini terdapat teks pernyataan penuh mengacu pada bagian 2 dan 3. Yang pertama H314, H330, H440, dan masing-masingnya mempunyai dampaknya tersendiri. Informasi lebih lanjutnya, informasi di atas diyakini benar namun tidak diakui termasuk semua dan akan digunakan sebagai panduan saja. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada status pengetahuan kami yang ada dan berlaku pada produk terkait dengan tindakan pencegahan untuk keselamatan yang sesuai. Lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 yang bersoalnya itu jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat dan label. Yang pertama, kita tuh harus memperhatikan bahan dan masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Terus yang kedua, memperhatikan tanda warna. Yang ketiga, memperhatikan ukuran plakat dan label. Contohnya plakat di bangunan 25x25 di kemasan 10x10 cm. Terus harus bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Soal yang keenam, menurut Anda mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan ketiga? Menurut saya sih memang sangat perlu adanya pengendalian tumpahan material berbahaya. Hubungannya dengan ketiga sangat berkesinambungan, karena dengan adanya pengendalian tumpahan material berbahaya dapat menurunkan persentase kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan di tempat kerja, atau bahkan bisa menghilangkan potensi yang mengakibatkan kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, atau yang lainnya. Demikian menjawab soal UTS Hazmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muti.